Bab 3852. Api suci ilmu tiada dua. Bajingan ini tidak ingin menghancurkanku dengan kekuatan tekanan, tetapi ingin melihatku didorong ke tepi tirai cahaya, membuatku tidak punya cara untuk melarikan diri. Serangan itu menyebabkan pupil mata Erik Kin agak mengecil. Alasan mengapa dia tidak menemukan celah untuk pihak lain adalah karena roh binatang pola 9 garis itu terlalu besar dan ia sangat lincah. Setelah lawan mendorongnya mundur, bahkan jika dia ingin memanfaatkan situasi untuk membunuhnya, sulit untuk menangkapnya. Tapi kali ini, garis di antara alis roh binatang pola 9 garis itu berkedip dan setelah melepaskan semacam kekuatan tersembunyi, dia jelas mendapatkan peluang itu. Boom, boom, boom. Roh binatang pola 9 garis itu mengerahkan keunggulan kekuatannya secara ekstrim dan cakarnya terus membombardir silih berganti, menghantam lengan Erik Kin berulang kali, seolah-olah hendak mematahkan lengan dan tubuh Erik Kin. Namun ketika roh binatang itu melakukan gerakan mematikan dan menunjukkan serangan yang menggelegar, Erik Kin hanya bisa melawan dengan enggan, tetapi tidak bisa menghindar ke arah lain. Tapi begitu dia diledakkan ke tepi tirai cahaya, tidak ada tempat bagi Erik Kin untuk menyangga kekuatannya. Meskipun ini tidak ada dalam rencanaku, itu bisa dilakukan juga. Erik Kin menyipitkan matanya. Dia tidak sebodoh itu, tentu saja dia tidak dipukuli dengan sia-sia seperti yang dipikirkan orang luar. Untuk membunuh roh binatang pola 9 garis ini, dia memerlukan rencana yang sempurna dan serangan tubuh Taois adalah untuk menunjukkan kelemahan pada musuh, yang merupakan bagian dari rencana ini. Sekarang, roh binatang pola 9 garis itu mengambil inisiatif untuk membunuh dan bahkan jika terpaksa, dia hanya bisa menjalankan rencananya. Dia tidak bisa jatuh ke tepi tirai cahaya, jadi saat pikirannya bergerak, seluruh reiki tubuh Erik Kin meledak seketika. Reiki spiritual yang tak terbatas mengalir ke laut kesadaran dalam sekejap, mengalir ke salah satu benih api yang sedang melayang. Di bawah penanaman kekuatan tirani, benih api ini tumbuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dari berakar dan bertunas hingga pohon yang menjulang tinggi. Ini adalah pohon besar yang seluruhnya terdiri dari api yang mengamuk, membara di laut kesadaran Erik Kin, mencerminkan kerohanian Erik Kin seperti dewa api. Inilah pil dewa yang Erik Kin sempurnakan di api suci ilmu tiada dua selama waktu istirahat. Kemudian, dengan pil mujarab ini, dalam laut kesadaran diri sendiri, benih-benih milik api suci ilmu tiada dua terkondensasi. Dan sekarang, saatnya untuk bekerja. Baang. Ketika benih tiada taraf benar-benar meletus dengan kekuatan yang menakutkan, mata jernih hitam dan putih Erik Kin langsung berubah menjadi dua nyala api terbakar. Segera setelah itu, rambut Erik Kin juga berubah dengan cepat, berubah menjadi warna api. Bahkan tubuh Erik Kin, aura yang merasuk bukanlah reiki biasa, melainkan nyala api yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, Erik Kin merasa bahwa kultivasi tubuhnya juga meningkat pesat. Setelah mengubah seluruh kekuatan menjadi kekuatan api suci, atas desakan ilmu tiada dua, basis kultivasinya kembali menerobos ke ranah fase penilaian dua kegagalan. Proses ini selesai dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan satu serangan, bersama dengan serangan roh binatang lagi, kali ini Erik Kin langsung memblok serangan lawan. Roh binatang yang terus membombardir itu pun seketika melebarkan matanya. Ada sedikit keterkejutan dalam ekspresinya. Apa yang sedang terjadi? Dengan serangannya, dia tidak membanting Erik Kin lebih dalam ke tanah. Kultivator biasa ini, yang telah dipukuli sepanjang waktu, tiba-tiba tampak berubah menjadi nyala api.
dan kekuatannya tampaknya telah meningkat berkali-kali. Apakah kamu sudah cukup memukuliku? Setelah menangkap cengkeraman roh binatang, wajah Erikkin dipenuhi rasa dingin. Ketika dia menggunakan ilmu tiada dua, meskipun kekuatannya akan sangat meningkat, ada juga batas waktu. Setiap detik dia menyerang, serangan balik berikutnya akan lebih kuat dengan 1 poin. Sudah cukup, sekarang giliranku. Wush. Tepat ketika roh binatang itu tercengang, Erikkin menoleh dan meledakkan roh binatang itu lagi. Dan kali ini, itu bukan kekuatan tinju dan kaki, tetapi nyala cahaya ilahi. Setelah mengubah seluruh kekuatan tubuhnya menjadi api suci, metode terkuat Erikkin telah diubah menjadi api suci. Teknik jari Raja Api. Namun, dengan berkah ilmu tiada dua, cahaya ilahi ini tidak dapat dihitung sebagai kekuatan jari, tetapi lebih seperti pancaran api yang luar biasa. Baang. Roh binatang pola 9 garis itu meraung dan berusaha menggagalkan serangan Erikkin seperti sebelumnya. Namun kali ini, ketika cahaya ilahi yang ditembakkan oleh Erikkin datang, roh binatang itu tidak dapat menggoyahkan kembali nyala api itu. Dengan kata lain, nyala api adalah hal yang tidak terlihat, hanya padam dan terbakar, bagaimana bisa dihancurkan dengan cakar. Akibatnya, telapak tangan roh binatang itu seketika dilalap api dan pupil dari roh binatang itu mengecil. Api dengan ganas mengikuti cakarnya dan membakar ke arah tubuh, berusaha menghancurkannya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan erangan, rasa sakit yang membakar membuatnya bangun seketika. Tidak ada waktu untuk memikirkan mengapa Erikkin tiba-tiba memiliki metode nyala api yang begitu ganas dan roh binatang pola 9 garis mengeluarkan auman rendah dan dalam auman itu, nyala api dimusnahkan langsung. Namun, sebelum sempat melawan, nyala api yang lebih agung dan ganas menyerbu ke arah roh binatang pola 9 garis itu. Kali ini juga teknik jari Raja Api, tapi kali ini, dengan kekuatan penuh Erikkin, kekuatan jari ini langsung berubah menjadi seberkas api. Bang! Nyala api yang dipenuhi dengan daya bakar yang dahsyat menyerbu ke arah roh binatang pola 9 garis itu, menyebabkan roh binatang itu mengamuk. Kekuatan Erikkin tiba-tiba menjadi lebih kuat dan perasaan api membuatnya sedikit enggan untuk menyentuhnya. Apalagi manusia licik ini baru saja mengubah permainan pembunuhannya menjadi lokasi pertarungan untuknya sendiri. Dia menghancurkan Erikkin sampai ke tanah, berpikir untuk menggunakan tepi tirai cahaya untuk membunuh Erikkin. Alhasil, teknik api suci yang dilakukan oleh Erikkin, energi api dari teknik jari Raja Api, langsung memenuhi lubang tersebut. Jika dia tidak menghancurkan api ini, dia tidak bisa bergegas ke Erikkin dan bahkan di hadapan api ini, dia agak tidak tahan. Sebagai roh binatang tingkat atas, kekuatan pertahanan dari roh binatang pola 9 garis ini sangat luar biasa. Teknik seperti ilmu pedang, bahkan bilah angin atau petir, tidak dapat menembus kulitnya dan bahkan tidak akan berdampak banyak padanya. Tetapi nyala api, terutama api suci yang ditembakkan oleh Erikkin, bukanlah untuk menghancurkan pertahanannya, melainkan untuk membakarnya agar membuat tubuhnya sakit dan aura yang membara itu akan menembus kulit dan disalurkan ke dalam organ tubuhnya. Cara seperti ini cukup tinggi untuk mengalahkan sesuatu sekaligus dan juga merupakan salah satu cara yang lebih ditakuti oleh roh binatang. Dan di lubang ini, dia bahkan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Memikirkan hal ini, roh binatang pola 9 garis itu menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Melarikan diri untuk sementara, lalu gunakan kecepatan untuk menghindari teknik api anak ini. Dan menurut pengamatannya,
Setelah Erikin tiba-tiba berubah menjadi tubuh api, tampaknya aura tubuh Taois menghilang. Dengan cara ini, selama dia dapat menghindari ilmu sihir ini, akan lebih mudah untuk membunuh anak ini. Roh binatang pola 9 garis juga cukup fleksibel dalam pikirannya. Melihat medan yang sempit ini sangat tidak menguntungkan baginya, dia tidak ragu-ragu. Ketika nyala api teknik jari Raja Api melesat ke arahnya, ia langsung terbang ke arah atas. Bersambung.